Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada hari ini. Ya, kita akan membahas mengenai karakteristik serat sintetis dan alami. Ya, pada mata kuliah bahan alat penangkapan ikan. Ya. Mengapa kita harus mengetahui karakteristik serat sintetis dan alami ini? Ya, ini merupakan salah satu pengetahuan dasar ya yang harus kita miliki ketika kita akan menggunakan suatu material ya pada saat merancang alat tangkap ya. Karena dengan tepatnya kita menentukan ya material tersebut berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki, ini akan mendukung penangkapan agar lebih efektif ya. Karena nanti alat tangkap yang kita rancang dia akan memiliki performa yang optimal ketika dioperasikan ya. Baik teman-teman, selanjutnya ya ini bahan baku jaring atau bahan baku pada umumnya alat tangkap ya ini terdiri dari dua jenis ya. Pertama serabut alami dan serabut buatan ya. Nah untuk serabut alami ini terdiri dari serabut tumbuhan dan hewan ya. Contohnya yang tumbuhan adalah katun ya, manila, hem, linen, rami ya. Kemudian yang hewan ini contohnya adalah bulu ya, bulu misalkan biri-biri ya. Kemudian sutra ya. Nah ini namun cukup mahal ya untuk yang sutra ini sehingga kurang sesuai ya. Dan juga wool misalkan yang dari kulit hewan pun relatif lebih mahal. Selain itu yang dari tumbuhan misalkan katun, manila, hem, linen, rami ini pun sebagaimana kita ketahui ya, untuk yang serabut alami ini memiliki kekurangan yaitu mudah busuk ya. Sehingga kemarin sudah dibahas bahwa ini mulai ditinggalkan ya semenjak serabut sintetis ditemukan ya. Kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya itu bahwa serabut sintetis ini mulai digencarkan ya untuk produksinya sejak dan penelitiannya sejak Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua ya. Ini Perang Dunia Kedua ini mulai masif ya untuk produksinya. Nah ini mengapa? Karena memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan serat alami ya. Yang utamanya adalah dia lebih tahan lama, tidak mudah busuk, sehingga nelayan tidak perlu cepat-cepat mengganti materialnya sehingga lebih hemat ya, lebih efisien dalam penggunaan material tersebut. Nah untuk yang sintetis ini ada yang polimer buatan dan ada sintetis dari regenerasi selulosa ya. Contohnya adalah rayon ya. Ini kurang menguntungkan karena sebetulnya dia adalah gabungan ya antara serat alami dan serat buatan ya. Namun nanti kekuatan putusnya juga masih kurang baik. Sehingga yang saat ini banyak digunakan adalah polimer buatan berupa poliamid, polietilen, dan seterusnya. Ya. Apa itu serat alami? Ya, serat alami merupakan serat yang diambil dari bahan alami tanpa melalui proses kimia ya, atau transformasi perubahan bentuk. Nah, jadi apa adanya? Ya, jadi misalkan tadi yang dari batang ya. Nah, ini hanya dibuang dagingnya saja. Ya, nanti seratnya langsung dipintal, dipilih menjadi menjadi tali atau benang ya. Begitupun yang dari daun sama dibuang daging daunnya ya, kemudian seratnya ya, fibernya itu langsung dipilih begitu saja tanpa dilakukan transformasi perubahan ke bentuk yang lain ya. Kemudian apa itu serat sintetis ya? Serat sintetis adalah serabut buatan dari bahan sintetis yang dihasilkan dari bahan-bahan sederhana seperti fenol, benzena, asetilen dan seterusnya. Jadi memang sebetulnya ya seluruhnya sebetulnya sumber utamanya adalah dari alami ya. Hanya saja ada yang dapat terurai oleh bakteri pemakan selulosa, ada yang tidak ya. Kalau yang tadi serat alami yang dari tumbuhan itu secara umum pasti mudah terurai ya oleh bakteri-bakteri pemakan selulosa.
Namun untuk yang sintetis ini ya, ini tidak dapat demikian ya, dan kekuatan putusnya pun biasanya jauh ya melebihi serat-serat alam. Kemudian sifat serat apa saja ya. Nah ini sifat serat ini ditentukan oleh molekul penyusunnya dan teknik produksinya. Ya, pertama kehalusan dan panjang serat. Ya, kehalusan ini maksudnya adalah lebih ke diameter dari seratnya ya bisa tipis, kecil sekali misalkan ya, dan seterusnya. Dan panjang seratnya. Ya, jadi panjang serat ini kalau yang terbuat dari bahan sintetis ya, nah ini relatif mudah diatur. Kita bisa buat tali dengan tipe serat continuous ya, yang menyambung terus dari ujung tali hingga ujung tali ya. Kehalusannya dapat dengan mudah diatur ya, diameter berapa yang akan kita buat ya. Nah ini mudah untuk yang serat sintetis. Namun serat alami tadi dia given dari alam, fibernya, seratnya itu diameternya tergantung nanti di alam, misalkan dari satu pohon itu seratnya berapa, biasanya sulit untuk kita atur ya, karena apa adanya. Kemudian kekuatannya, ya ini pun akan berbeda-beda ya. Utamanya untuk yang alami, ya ini akan sangat bervariasi kekuatannya ya. Mungkin standar deviasinya akan tinggi untuk ukuran diameter serat yang sama ya. Namun untuk yang bahan sintetis ya ini mungkin untuk diameter yang sama, kekuatannya nanti kekuatan putusnya akan relatif seragam. Kemudian selanjutnya keseragaman serat tadi sudah dibahas ya. Untuk yang sintetis ini akan lebih mudah ya untuk membuatnya ya, membuat seragam. Untuk yang alami agak sulit, tapi nanti biasanya bermain di diameter benang atau tali yang dibuatnya. Kemudian daya serapnya sama, elastisitas dan kelenturannya pun demikian. Baik, selanjutnya jenis serat apa saja ya. Jenis atau tipe serat itu terbagi dalam 4. Yang pertama monofilamen ya, benang tunggal. Ini contohnya bisa dilihat, dia biasanya dalam bentuk satu helai saja. Nah, ini adalah contohnya yang sudah jadi. Ya, jadi monofilamen ini terdiri dari satu helai fiber, satu helai benang tunggal ya, sehingga dan dia sudah bisa digunakan sebagai alat tangkap. Ini banyak digunakan untuk pancing ya. Kemudian beberapa jenis gillnet ya, biasanya menggunakan yang monofilamen. Kemudian selanjutnya continuous filament atau serat panjang ya, biasanya berupa silinan seperti ini dari benang-benang tunggal, dari serat-serat tunggal yang sangat kecil ya. Ini untuk yang misalkan yang banyak sekali sering kita lihat, contohnya pada tali temali seperti ini ya, ini banyak sekali kita jumpai. Ini dari ujung ke ujung ya, seratnya itu, serat tunggalnya ini tidak terputus, kemudian hanya dipilin saja seperti ini sesuai diameter yang diinginkan ya. Nah ini pada jaring juga banyak ya, misalkan polietilen, poliamid ya, yang mana jaring tersebut biasanya untuk gillnet ya, untuk troll, untuk payang dan seterusnya ya. Ini menggunakan tipe serat yang continuous atau panjang, ini contohnya. Kemudian yang ketiga adalah staple fiber atau serat pendek ya. Ini umumnya adalah produk-produk dari bahan yang bersumber dari tumbuhan ya. Nah ini contohnya tali, misalkan ini tali abaka ya, ini tali abaka ya, atau dari pisang ya. Nah dari daun pisang, dari pohon pisang. Nah ini bentuknya ini sesuai nanti panjang seratnya ini sesuai dari panjang serat pohon tersebut ya. Nah, sehingga nanti akan ada ujung-ujung serat yang keluar seperti ini sehingga permukaannya tidak rata. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ini contoh realnya. Dan yang terakhir adalah yang split fiber ya, di mana suatu tali yang bersumber dari serat ya yang berbentuk pipih. Contohnya ini tali raffia ya, bentuknya pipih seperti ini. Ketika dipilih menjadi tali seperti ini, maka tali yang terbentuk merupakan tali dengan tipe serat split fiber. Baik, kita lanjut ya. Nah ini penjelasan lebih detailnya ya. Nah ini continuous filament tidak putus ya, panjang tak terbatas ya. Kalau di yang alam mirip sutra, biasanya sutra pun panjang ya.
Nah, dan permukaannya halus. Ya, ini contohnya ya. Permukaannya halus ya karena hampir keseluruhan bahkan keseluruhan dari single yarn-nya atau serat tunggalnya ya ini tidak terputus ya karena continuous dari ujung ke ujung tali ya. Ini dari ujung ke ujung tali ini nih ini terbentuk dari serat yang tidak terputus ya, continuous ya. Sehingga dia permukaannya halus. Kemudian kalau yang staple fiber ini putus-putus ya. Permukaannya kasar. Nah, ini contohnya ya. Jadi putus-putus ya karena dia tadi tergantung dari pohonnya ya atau tergantung dari sumbernya, misalkan dari bulu, panjang bulunya itu ya, dari kapas katun ya, tergantung dari panjang serat katun itu. Jadi nanti dipilih jadi satu menjadi benang atau tali. Nah, permukaannya pasti tidak halus seperti ini ya, kasar ya seperti ini. Selanjutnya monofilamen merupakan benang tunggal siap pakai sebagai benang jaring ya, ini contohnya monofilamen ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman ini biasanya banyak sekali digunakan pada alat tangkap pancing ya, dan juga beberapa jenis filament. Selanjutnya serabut pita pecah ya, split fiber ya. Ini plastik berbentuk film ya, ditarik kuat sehingga dipilin, namun kehalusnya tidak merata. Nah, ini contohnya ya. Karena memang dia tadi bersumber dari serat yang tipis. Ya, jadi ketika dipintil bisa dipintal ya. Ini bisa jadi pintalannya ini ya tidak merata untuk pilinannya ya. Baik, selanjutnya ya. Ketersediaan material berdasarkan jenis serat ya. Jadi tidak semua serat ini diproduksi oleh suatu perusahaan ya atau tersedia di pasaran pada setiap jenis serat tadi ya. Tidak semuanya, misalkan PA ya, ini hanya biasanya diproduksi dalam bentuk continuous filament ya, monofilamen, staple fiber, namun dia tidak diproduksi dalam bentuk split fiber ya. Jadi nanti teman-teman ya jika mencari tali ya atau benang ya, nah misalkan PA, cari PA yang terbuat dari serat split fiber ini akan sulit, bahkan mungkin tidak ada ya karena tidak diproduksi. Sama halnya dengan ini PE contohnya ya, ini PE dan PP ini dibuat ya atau banyak ditemui di pasaran ya, biasanya dengan jenis serat continuous filament, monofilamen, dan split fiber. Untuk yang staple tidak ada ya, dan seterusnya ya. Ini cara membaca grafiknya seperti itu. Nah, sebetulnya tabel ini nanti akan sangat berguna ya ketika kita mengidentifikasi suatu material ya. Kita menduga suatu material atau ingin mengetahui suatu material. Nah, ini salah satu indikator yang misalkan kita menduga suatu tali ini PA, tapi dia ternyata terbuat dari split fiber talinya. Ya, bisa jadi dugaan kita itu keliru. Jadi harus dicek kembali. Nah, ini ya salah satu fungsinya. Jadi ini adalah tabel ya, apa saja sih jenis serat yang diproduksi pada setiap jenis bahan atau pada setiap jenis material ya. Selanjutnya sifat yang umum ya dimiliki oleh serabut sintetis. Yang pertama ketahanan dalam air, ini contohnya ya. Jadi untuk yang sintetis ini dia tahan ya terhadap pembusukan. Kemudian yang kedua tahan terhadap perendaman dalam waktu yang lama ya. Namun dia tidak tahan terhadap tekanan mekanis. Ya sebetulnya yang sintetis dan alami ini sama ya, tidak tahan terhadap tekanan mekanis ya. Namun perbedaannya tadi, yang alami dia tahan terhadap pembusukan, tahan terhadap perendaman waktu lama yang tidak dimiliki oleh bahan alam. Kemudian yang kedua daya tahan terhadap cuaca ya. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang alami ini daya tahan terhadap cuacanya lebih baik ya, dia tidak dipengaruhi oleh penjemuran misalkan. Nah, kalau yang sintetis ini sangat dipengaruhi oleh sinar ultraviolet. Ya, jadi kalau nelayan ya setelah menggunakan jaring ini sebaiknya tidak dijemur langsung di bawah sinar matahari, tapi harus diangin-anginkan saja. Ya. Kemudian selanjutnya kepadatan ya atau densitas ya. Nah, ini yang harus kita ketahui juga ya, karena ini akan mempengaruhi ya. Semakin rendah densitas suatu material, maka dia akan semakin kecil ya beratnya di dalam air.
contohnya yang PE dan PP ini densitasnya kecil ya, lebih kecil dari air ya, sehingga dia akan mengapung. Kemudian ini pun akan mempengaruhi kecepatan tenggelam ya. Jadi untuk mengetahui kepadatan ini ya juga nanti akan sangat berguna ketika kita akan menggunakannya untuk suatu alat tangkap. Baik, ini secara lebih detail lagi ya, contohnya untuk kepadatan ya atau densitasnya ini untuk poliamid nilainya 1,14, kemudian tadi polietilen 0,9, 0,91 ya. Ini untuk yang poliamid masih di atas ini ya, di atas massa jenis air laut ya, sehingga dia tenggelam secara umum. Jadi teman-teman sebaiknya nih, contohnya misalkan kita akan membuat suatu material yang dioperasikan di dasar ya, ini sebaiknya cari yang massa jenisnya lebih tinggi dari air laut nih, agar mengefisienkan penggunaan pemberat seperti itu. Walaupun tetap ya nantinya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Kemudian selanjutnya breaking strength atau kekuatan putusnya ya, untuk poliamid ini sangat tinggi, polietilen tinggi, kemudian polipropilen sangat tinggi ya, dan seterusnya. Kemudian shrinkage atau penyusutan ya, penyusutan dalam suhu air 100 derajat Celcius ya. Untuk poliamid ini penyusutannya 10%, kemudian polietilen 5 sampai 10%, kemudian polipropilen 3% dan seterusnya. Kemudian berat dalam air ya, persen berat kering di udara ya. Jadi poliamid 12% berat kering di udara ya. Kalau untuk polietilen dan polipropilen tadi terapung ya, karena dia massa jenisnya lebih kecil dibandingkan air laut. Kemudian polyester ya, ini 28% ya dibandingkan berat kering di udara. Kemudian polyvinyl klorid ya 26 sampai 28%, polyvinyl diklorid 41% dan polyvinyl alkohol 23%. Kemudian kemuluran dalam kondisi basah ya, ini poliamid cukup tinggi ya, jadi sebetulnya tadi ya dalam menentukan nanti material ini ya yang kita gunakan ya, ini harus mempertimbangkan keseluruhan faktor ini ya, jangan hanya tadi kepadatan atau kepadatan atau massa jenis saja ya, tapi harus dipertimbangkan yang lainnya, sehingga nanti kita menentukan material yang tepat, yang kuat, yang efektif dan efisien ya dalam penggunaannya, sehingga nanti nelayan akan lebih untung ya dalam melakukan operasi penangkapan. Baik, selanjutnya mari kita bandingkan ya antara sifat serat alami dan sintetis ya. Nah, untuk serat alami ini mudah membusuk ya, untuk yang serat sintetis tidak mudah membusuk. Kemudian sebagian besar berupa staple fiber ya, bahkan hampir seluruhnya ya, kecuali yang benang sutra ya, ini bisa dikatakan continuous filament ya, sehingga dia bisa bentuk tali yang terbentuk nanti halus ya, seperti continuous filament lainnya ya. Nah, kemudian kalau yang sintetis memiliki kekuatan putus yang baik ya, dan dia bisa dibentuk dalam berbagai jenis serat, tadi bisa monofilamen, continuous filament ya, staple fiber bisa ya, split fiber bisa. Nah, untuk yang alami tidak dipengaruhi sinar ultraviolet ya, kalau yang sintetis ini dipengaruhi. Kemudian kekuatan putus relatif rendah, kekuatan putus relatif tinggi. Nah, yang alami menyerap air, nah, kalau yang sintetis ini sedikit menyerap air ya, biasanya air diserap oleh rongga-rongga yang terdapat pada tali pemalit tersebut ya, karena secara serat ya dia tidak akan bisa menyerap air ya untuk yang sintetis. Kemudian tidak mencair jika dipanaskan ya, ini maksudnya ya. Kemudian yang selanjutnya dapat mencair, harga relatif murah ya, untuk yang alami, yang sintetis harga relatif tinggi ya, dan seterusnya ya. Jadi memang secara umum sebetulnya faktor kekuatan ya, tidak mudah membusuk ya, kemudian elastisitas, kemuluran, ini yang menjadi perhatian ya, dan yang menjadi faktor mengapa serat sintetis sekarang dipilih dibandingkan serat alami. Baik, tadi di atas kita sudah panjang lebar membahas mengenai karakteristik dari serat
sintetis. Selanjutnya mari kita bahas ya untuk serat alami ya, secara lebih spesifik nanti setiap jenisnya itu seperti apa sih karakteristiknya. Baik, tadi ya dikatakan serat alami ini mudah membusuk ya, terutama di tempat lembab atau terendam air ya. Jadi memang sangat rentan sekali ya, sangat rentan sekali ya untuk bahan alami ini, apalagi ya terlebih ya untuk yang nanti dioperasikan pada di dasar ya. Untuk bahan alami yang bersentuhan langsung dengan dasar perairan ini akan lebih mudah membusuk karena di dasar perairan itu banyak mikroba pembusuk bersemayam ya, sehingga nanti proses pembusukan akan lebih cepat. Baik, faktor utama penyebab pembusukan apa saja? Ya, pertama jenis serabut ya. Beda serabut, beda ketahanan busuk ya, apalagi yang alami ya. Sangat beragam sekali ya setiap sumber atau setiap jenis bahan ya, mulai dari manila, hem, rami dan seterusnya, ini memiliki serabut yang berbeda-beda ya, waktu pembusukannya berbeda-beda ya, katun misalkan ya. Nah kemudian akibatnya ya, dia dalam penangkapan tadi kita ulangi lagi bahwa tidak tahan terhadap pembusukan, jadi harus cepat diganti ya. Tapi sebetulnya untuk katun nih ya, dahulu ini memang sebagai bahan pembuatan gilnet ya, sebelum yang bahan sintetis ditemukan ya. Nah, ini relatif lebih kuat sebetulnya ya, dan dapat tahan dibandingkan bahan lainnya ya. Terbukti contohnya baju kita ya, bisa dicuci berulang kali dan seterusnya, ini relatif lebih kuat ya dibandingkan dengan bahan lainnya ya. Kemudian suhu air ya, semakin hangat ini akan semakin mempercepat proses pembusukan ya, karena di situ aktivitas mikroba ya, aktivitas bakteri pembusuk juga lebih tinggi dibandingkan di daerah subtropis. Kemudian daya pembusukan dari air ya, tadi ya setiap perairan juga berbeda-beda ya, ini tergantung kondisinya, tergantung kelimpahan tadi ya. Semakin subur ya, semakin banyak mikrobanya, semakin banyak bakteri pembusuknya, nanti tentu akan semakin cepat. Dan yang terakhir, lama perendaman dan posisinya tadi ya. Nah, semakin lama tentu akan semakin mudah busuk, dan posisinya tadi ketika di dasar itu akan lebih cepat busuk kembali. Selanjutnya, ya ini tadi di awal saya sampaikan ada bahan yang campuran ya antara sintetis dan alami. Ya, ini contohnya adalah bahan rayon. Ya, jika melihat gambar talinya mungkin untuk ibu-ibu mahasiswi ini ya, ini pasti sudah mengenal kalau merajut dan seterusnya menggunakan bahan rayon ini ya. Nah memang ini proses pembuatannya ya, hanya saja ya memang secara umum ini tidak digunakan karena kekuatan putusnya relatif rendah ya. Nah namun prosesnya seperti apa sih? Ini banyak terbuat dari pohon pinus ya, cemara ya, kemudian pohonnya tersebut dihancurkan ya, dan nanti di serat kayu tadi yang sudah dihancurkan, nanti bagian daging buahnya, selulosa yang ada di penyusun daging buah tersebut ini nanti dihilangkan menggunakan NaOH ya, merupakan yang mana kita ketahui NaOH ini basa kuat ya, atau kita sering menyebutnya soda api ya, dan dikeringkan hingga menjadi pulp ya, seperti membuat kertas ya. Kemudian pulp tersebut dicampurkan dengan cairan karbon disulfide yang tidak berwarna ya, namun baunya menyengat ya. Nah ini fungsinya nanti pulp yang tadi sudah dikeringkan dapat larut kembali, dan selanjutnya cairan pulp yang tadi campuran ya antara yang sudah dicampur karbon disulfide tadi ya. Nah ini bentuk cair kemudian dialirkan pada lubang-lubang kecil pada mesin pencetak ya. Nah ini contohnya nanti hingga ukuran diameter benang rayon tersebut. Ya jadi nanti ini rayon ini terbentuk dari benang-benang yang singolian yang kecil ya, nanti dipilin menjadi satu, menjadilah rayon ya. Nah ini prosesnya ya, jadi teman-teman ini adalah gabungan ya tadi dari
bahan alami dengan larutan kimia tadi ya, sehingga nanti terbentuk benang. Namun tadi ya, ini tidak banyak digunakan karena kekuatan putusnya relatif besar. Baik, ya selanjutnya mari kita lebih dalam mengenal untuk serat alami. Ya, walaupun sudah tidak banyak digunakan, ini pun masih ada ya beberapa bahan yang digunakan. Ya. Yang pertama dari serat biji-bijian, contohnya kapas ya, atau katun. Ya, ini sangat familiar, teman-teman pasti tahu semua. Kemudian dari serat kulit, misalnya jute, hem, rami, ya. Kemudian dari serat buah, ya, serabut kelapa. Kemudian dari serat daun, ya, nanas, sisal, abaka, ya. Kemudian dari hewan, biri-biri, misalkan dari lama, kelinci, unta, kasmir, dan seterusnya. Dan seterusnya dari sutra. Ya, ini adalah sumber-sumber material bahan alami. Ya. Nah, kemarin sudah disinggung sebetulnya untuk sejarahnya, ini mengulang saja ya. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, ya katun, sutra ini masih digunakan sebagai alat tangkap gillnet ya, bahan gillnet. Namun setelah itu kemudian setelah ditemukan yang sintetis, akhirnya dia bergeser ya penggunaannya karena lebih murah. Ya, jatuhnya lebih murah karena lebih awet. Selanjutnya pada tahun 1960 sampai 1980 nih payang, dogol, dan bagan ini masih menggunakan bahan jaring dari agar ya, dan dari katun. Ya, sampai tahun 80-an ya, walaupun bahan alami sudah digunakan, bahan sintetis sudah ditemukan, ini tidak langsung ditinggalkan ternyata. Ya, masih digunakan dahulu hingga tercatat tahun 80-an. Ya, payang ini masih menggunakan ini. Kemudian tali selambar terbuat dari pintalan ijuk, rami, ya, kemudian pelampung dari bambu. Ya, ini kalau teman-teman pernah ke Pelabuhan Ratu, ya hingga saat ini payang di sana masih menggunakan pelampung dari bambu. Ya. Kemudian pemberat menggunakan batu, bisa batu koral ya atau batu bata ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi perkembangannya dia tidak langsung ditinggalkan, tapi lambat laun dia bergeser setelah dirasa yang sintetis ini makin lebih menguntungkan ya. Nah, namun ya hingga saat ini sebetulnya untuk yang alami ini pun masih banyak digunakan ya. Seperti rami ya, ini masih digunakan untuk tali temali misalkan ya, tali temali pengikat kapal ya, atau beberapa masih digunakan untuk sebagai tali penarik ya, drop ya pada alat tangkap yang dioperasikan di dasar. Kemudian ini sisal ya, sisal dia dari daun ya, jadi seratnya berada di daun ya, jadi ini bisa panjang seratnya bisa mencapai 1,2 sampai 2 meter. Jadi nanti serat yang dihasilkan maksimal 2 meter tadi ya. Baik, ya ini banyak di Brazil ya. Di kita saya belum tahu informasinya, tapi banyak di Brazil. Kemudian kegunaannya untuk apa? Ya ini untuk tali temali ya. Benang ikat ya. Ini sebetulnya cukup kuat ya untuk mengikat. Namun tadi tetap ya yang alami dia pasti akan mudah sekali tusuk ya. Nah, kalau seperti apa sih realnya? Teman-teman kalau pernah melihat karpet ya permadani, nah di belakangnya itu merupakan banyak ya terbuat dari sisal ya, seperti itu, goni ya. Nah, di Bali ada ya sisal. Nah, ini proses pemanenannya, jadi teman-teman di Indonesia juga ada ya, dan ini biasanya masih diproduksi dalam skala rumahan saja ya. Nah, secara kekuatan ya untuk sisal ini cukup baik sebetulnya ya. Namun ya tetap ya jika dibandingkan dengan yang sintetis lebih baik. Tapi ini pun sudah terbilang cukup tinggi ya. Ini tabelnya nanti bisa dibaca saja. Kemudian hemp ya, atau cannabis ya. Ini termasuk serat yang kuat, tahan terhadap sinar UV, memiliki daya serap tinggi, antimikroba, cepat kering. Jadi untuk hemp ini ya, ini sebetulnya dia
jauh lebih tahan dibandingkan serat alami lainnya. Ya, karena di dalam dirinya itu ada antimikrobanya, ya, yang dapat menangkal ya. Ini seperti yang pernah saya baca contohnya bambu ya. Serat bambu pun dia memiliki antimikroba alami ya, sehingga dia lebih tahan terhadap pembusukan. Jadi jika dibandingkan dengan bahan lainnya, ini relatif lebih tahan. Kemudian ini kelapa ya, terbuat dari serat sawit kelapa. Kemudian ini kapas ya, atau katun ya, sering kita temui ya, bahkan ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Ini pun sangat baik kekuatannya ya. Nah, yang saat ini banyak dikembangkan untuk kapas ini yang spesies Gossypium hirsutum dan Gossypium barbadensis. Nah, ini karakteristiknya halus dan panjang sehingga bisa digunakan sebagai bahan benang. Jadi dibandingkan serat yang lainnya tadi misalkan hemp ya, kemudian coir ya. Nah, untuk yang kapas ini dia material alami yang bisa kita buat benang karena ukuran single-nya ya, atau benang tunggalnya ini sangat kecil. Ya. Kemudian serat selulosa yang memiliki kutikula, lumen, dan dinding sel yang kuat, ya, sehingga daya tahan cukup baik. Ya. Kemudian sekarang sebetulnya ya teman-teman, untuk yang alami ini juga sudah banyak dikembangkan ya menjadi substitusi ya dari yang sintetis. Mengapa demikian ya? Ini untuk alasan keramahan lingkungan ya. Jadi nanti alat tangkap harapannya ada beberapa bagian ini menggunakan bahan alami, sehingga ketika dia hilang misalkan dia tidak dapat menangkap ikan lagi ya, misalkan yang gillnet hilang nih ya, atau bubu hilang ya, ketika belum ada celah untuk keluar ya, bubu itu akan terus menangkap ya. Jadi ikan masuk kemudian mati ya, kemudian jadi umpan, ikan lain datang makan di situ, masuk, tertangkap lagi, mati, datang lagi ikan selanjutnya masuk, dan seterusnya ya. Itu tidak akan berlangsung selama bahan dari konstruksi bubu itu tidak rusak ya, sehingga nanti harapannya ini ada bagian-bagian simpul ya, yang pengikatnya dari yang alami, sehingga misalkan kemarin kita pernah bahas bahwa yang sintetis ini terbuat dari bahan yang sulit terurai ya, misalkan yang PA dia bisa terurai 30-40 tahun. Nah, kalau yang alami ini biasanya dia 1 bulan itu mulai getas ya. Nah, sehingga yang tadi harus bertahun-tahun ya, 1 bulan dia nanti sudah ada yang rusak, sehingga ikan yang terperangkap dalam bubu yang hilang tadi dia akan mudah meloloskan diri. Jadi saat ini ada tren ya untuk penelitian ke arah sana. Baik, kita lanjut. Ini Manila ya, dari serat daun, ya sebetulnya ini daun semu ya. Pisang itu bagian yang sering kita sebut batang, sebetulnya dia daun sebetulnya. Ya. Nah, ini bisa menghasilkan serat yang sangat kuat. Ya. Kemudian tahan air garam. Nah, itu ya kelebihan dari pisang ini, tahan air garam, sehingga dia bisa juga kita kembangkan untuk material alternatif tadi ya, menjadi substitusi tadi, karena tahan terhadap air garam, yang mana sebagian besar ya untuk operasi penangkapan sejauh ini masih banyak digunakan di perairan laut ya, dibandingkan perairan tawar. Kemudian selanjutnya ini contoh pohonnya ya, ini contoh produk talus. Kemudian nanas ya, ini di kita potensinya cukup tinggi juga ya, di Subang contohnya ya, salah satu sentra penghasil nanas. Nah, ini banyak juga menghasilkan serat-serat ya dari daun nanas tersebut. Kemudian agel yang tadi hingga tahun 80 ini masih digunakan sebagai bahan tali temali ya pada tangkap payang ya. Ini terbuat dari daun pohon lontar
atau pohon gebang ya. Ini pohonnya ya. Baik teman-teman ya, ini kita sampai di PowerPoint yang terakhir ya. Jadi ini merupakan nama materialnya, katun, sisal, manila, linen, hem, rami ya. Dan ini jenis alat tangkap ya yang dahulu menggunakan material ini ya. Contohnya gillnet, katun ya pada alat tangkap gillnet, kemudian pukat ya, kemudian sisal pada bottom trawl sebagai talinya yang rope, kemudian manila pada bottom trawl sebagai talinya juga ya, dan seterusnya. Jadi ini merupakan kesimpulan ya dari bahan alami ya, yang saat ini pun tadi sudah saya sampaikan bisa kita kembangkan ke arah sana ya, untuk kaitannya dalam penangkapan yang lebih ramah lingkungan ya. Walaupun ya memang tidak akan bisa menggantikan secara utuh keseluruhan dari bahan sintetis karena bahan alam ini banyak kekurangan, terutamanya tadi mudah kusut. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat ya. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.